Kenapa banyak orang pintar tapi nggak jujur? Kenapa nilai akademik yang semakin meningkat tetapi moral itu menurun? Kenapa sekolah semakin modern tapi karakter semakin melemah? Kita hidup di zaman yang semakin cerdas, teknologi yang semakin berkembang, akses informasi yang tanpa batas. Namun, di sisi lain, kita melihat krisis moral ada di mana-mana. Saat ini saya akan membahas pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Kita tahu bersama bahwa pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Bangsa yang maju ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Namun ternyata kualitas manusia bukan hanya diukur dari tingkat kecerdasan secara intelektual, tetapi juga dari karakter dan moralitasnya. Kalau kita melihat realita dunia pendidikan hari ini, banyak sekali terjadi kasus pembulian, bahkan banyak sekali siswa-siswa kurang disiplin, ketidakjujuran, bahkan fokus mereka itu hanya kepada nilai. Banyak siswa yang memiliki nilai yang tinggi, kognitif yang bagus, namun secara sikap dan perilaku terjadi penurunan moral. Bully meningkat di mana-mana terjadi kasus pembulian, bahasa kasar menjadi hal yang dinormalisasikan, bahkan hormat kepada guru, orang tua ikut menurun. Masalahnya bukan mereka kurang pintar secara pengetahuan, tetapi kurang akan pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah penambahan nilai positif, pembiasaan untuk melakukan yang baik, untuk membentuk kepribadian siswa dan siswi. Dalam pendidikan karakter juga, nilai religius, disiplin harus terus dilatih agar siswa dan siswi dapat terus jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Pendidikan karakter bukan hanya mengajar yang benar dan yang salah. Karakter adalah kebiasaan untuk melakukan hal yang benar. Namun bukan hanya tahu bahwa jujur itu baik, tetapi terus mau memilih untuk jujur bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karakter itu bisa dibentuk melalui keteladanan, kebiasaan, bahkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekolah bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu, tetapi juga tempat untuk membagikan kebiasaan-kebiasaan yang baik lewat pendidikan karakter. 3 foto ini adalah orang-orang yang ada di sekitarmu yang dapat membantu kamu untuk membentuk karaktermu. Yang pertama guru, keluarga, dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Pendidikan karakter adalah tanggung jawab bersama. Guru di sekolah adalah sosok yang harus menjadi teladan. Siswa bukan hanya mendengar apa yang diajarkan, tetapi mencontohi setiap apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Bahkan keluarga adalah sekolah pertama. Di rumah anak harus diajar tentang kasih, disiplin, bahkan dalam bertanggung jawab. Masyarakat yang ada di sekitar kita dapat membantu membentuk pola pikir dan kebiasaan kita. Ternyata karakter itu tidak lahir secara instan, tetapi harus dibentuk melalui lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik lingkungan sekolah, keluarga, bahkan masyarakat dapat membentuk karakter kita. Kenapa sih pendidikan karakter itu harus sekali diterapkan? Karena kalau tidak, akan terjadi hal-hal ini. Yang pertama, moralitas menurun. Di luar sana, banyak siswa-siswi pintar secara akademik, tetapi masih melakukan pembulian terhadap sesama mereka. Kedua, agresivitas meningkat. Tersinggung sedikit, langsung marah. Balas komentar dengan kata-kata yang kasar di media sosial. Ketiga, krisis integritas. Perkataan dan tindakan tidak sejalan. Siswa aktif secara rohani saat ibadah di sekolah, tetapi di luar berkata-kata kasar dan suka menghina sesamanya. Dan yang terakhir, tidak mampu menyelesaikan konflik. Bertengkar saat ada masalah, menyebarkan gosip sana-sini, mengajak teman lain untuk membenci teman-temannya. Ini adalah hal-hal yang akan terjadi ketika tidak adanya pendidikan karakter yang baik. Jadi tanpa adanya pendidikan karakter, kecerdasan bisa menjadi alat untuk manipulasi, teknologi bisa menjadi alat untuk perusakan. Anak mungkin pintar secara akademik, dia bagus, dia oke, tetapi gagal dalam kehidupan secara sosial.
Oleh karena itu dalam kehidupan tidak hanya menuntut kecerdasan intelektual, tetapi kedewasaan moral lewat adanya pendidikan karakter. Inti dari semuanya, pendidikan karakter adalah fondasi utama dunia pendidikan. Sekolah tidak cukup hanya mencerdaskan otak intelektual, tetapi juga harus membentuk hati dan tindakan. Tanpa karakter, kecerdasan akan hilang arah, tetapi dengan karakter, masa depan bangsa akan menjadi kuat. Jika karakter itu diperkuat hari ini, maka masa depan bangsa ini pasti akan maju. Saya Sion Tolandang, Tuhan Yesus memberkati.